Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasaha dinuhu aliyanal kafurati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina yatamassakuna syari'atahu salihin. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di bulan yang sangat mulia, Sayyidus Syuhur, yakni bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala aktivitas kita di bulan ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya perlu kita ketahui bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, tentu ada tujuan. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa di bulan Ramadan? Jawabannya sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 183 adalah la'allakum tattaqun. Bunyi ayatnya lengkapnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian ibadah puasa sebagaimana puasa ini telah diwajibkan pula kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 ini jelas kita pahami bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa adalah supaya kita umat Islam ini mampu meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menghendaki supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa? Ya, karena kata-kata la'allakum tattaqun, kata-kata la'alla menurut ahli ngaji, menurut ahli tata bahasa Arab, itu dikatakan adalah punya makna litaroji. Ya, di dalam kitab Nazom Imriti dikatakan walitarojin wa tawakuin la'al kaqaulihim la'alla mahbubi wasol. Jadi kata-kata la'alla itu adalah ada semacam harapan sehingga diterjemahkan dengan mudah-mudahan atau agar supaya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharapkan, menghendaki kepada kita sebagai hamba-hambanya ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa demikian? Ternyata setelah saya tadaburi, setelah saya tafakuri, setelah saya renungkan, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita sebagai hamba-hambanya. Kenapa saya katakan sangat sayang kepada kita sebagai hamba-hambanya? Dengan bertakwa tadi, yakni mematuhi segala perintah-perintah Allah dan menghindari segala yang dilarang oleh Allah. Karena ketika kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya, insya Allah kita akan mendapat maziyat, yakni keistimewaan-keistimewaan, fadail, bermacam-macam keutamaan yang kita akan raih. Minimal ketika kita hidup bertakwa kepada Allah, ada 3 hal yang kita akan raih. Yang 3 hal itu, yang pertama, hidup ini akan bermakna, hidup ini akan mulia. Ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Di situ ada penggalan ayat yang berbunyi, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita hidup ini selalu bertakwa kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang mulia, kita akan menjadi orang yang terhormat, dan hidup ini betul-betul bermakna. Ini yang pertama. Kemudian kelebihan dan keistimewaan yang kedua, ketika kita hidup bertakwa kepada Allah, maka segala kerumitan-kerumitan dalam hidup kita, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar, akan berikan solusi. Bahkan rizki kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah sudah tegaskan dalam Al-Qur'an surah At-Tolak ayat 2 dan 3, yakni wa may yattaqillaha
yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan baginya makhraja, jalan keluar, solusi dari segala kesulitan hidupnya. Bahkan Allah tambahkan firman-Nya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah pun akan memberikan rizki kepadanya yang ia sendiri tidak menduga-duga sebelumnya. Jadi oleh Allah akan dipermudah rizkinya dan diberikan solusi segala kesulitan hidupnya berkat ketakwaannya kepada Allah. Ini maziyah, keistimewaan yang kedua bagi orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah ketika kita nanti di yaumil kiamah, ya, akan dibagi dua kelompok. Karena kita nanti di akhirat itu manusia ini akan dibagi dua barisan, dua golongan, dua kelompok, yang dimana penjelasan terbaginya dua kelompok ini adalah berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 7. Allah nyatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Fariqun fil jannah, satu kelompok akan ada yang menjadi ahli syurganya Allah, yang tentunya penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Wa fariqun fis sa'ir, dan satu kelompok lagi justru berada di dalam api neraka yang amat panasnya, yang luar biasa. Nah, orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala janjikan, dan janji Allah ini pasti akan terbukti. Dalam ayat lain dikatakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan menyalahi janjinya. Kalau janji manusia biasanya ya banyak yang meleset. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika berjanji kepada hambanya pasti akan terbukti. Apa yang Allah janjikan? Allah janjikan bagi orang yang selalu bertakwa ketika hidupnya di dunia yang temporer ini, Allah nanti akan masukkan mereka ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Tentang dalilnya bahwa orang yang bertakwa di dunia, di akhiratnya akan menjadi ahli surganya Allah, kita bisa baca dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. Surah Ali Imran. Ada yang mengatakan surah Al Imran. Ini tentu keliru ya. Jadi yang tepat, yang sahih, yang valid adalah surah Ali Imran, keluarga Imran. Jadi dalam surah Ali Imran ayat 133 Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang artinya, dan hendaklah kalian bergegas untuk meraih maghfirah, ampunan dari Tuhan kalian, wa jannah, dan surga, arduhas samawati wal ardu, yang luasnya surga itu bagikan 7 lapis langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disiapkan surga itu lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ayat ini jelas sekali bahwa orang yang hidupnya bertakwa kepada Allah di akhiratnya kelak akan dijauhkan dari azab api neraka, justru dia akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kesimpulan daripada tausiah singkat ini, mari kita selalu tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, karena memang tujuan ibadah saum kita adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Kenapa? Karena Allah sayang kepada kita. Ketika kita selalu bertakwa kepada Allah, saya katakan tadi minimal ya, Imam Ghazali sendiri sebenarnya tidak kurang 12 macam keutamaan bagi orang yang hidupnya bertakwa. Cuma yang pokok daripada yang 12 tadi itu minimal ada 3 hal yang kita akan raih. Yang pertama adalah hidup akan menjadi bermakna, ya, mulia dan terhormat. Banyak orang yang sekarang namanya tercoreng gara-gara narkoba, gara-gara korupsi dan yang lainnya. Ini mungkin karena ketakwaannya sudah mulai luntur. Tapi kalau selalu bertakwa kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, karena dalam surah An-Nisa ayat 1 di akhir ayat ada kata-kata innallaha kana 'alaikum raqiba,
Sungguh Allah atas kalian selalu mengintai, selalu mengawasi. Tentunya orang tadi tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif tadi, sehingga namanya tidak tercoreng, sehingga hidupnya mulia. Ini yang pertama, dengan bertakwa, hidup ini akan bermakna dan mulia. Yang kedua, dengan bertakwa, segala kesulitan hidup kita, terutama dalam masa-masa COVID-19 ya, atau virus corona ini, tentunya kita sangat perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuai dengan janjinya tadi, bagi orang yang selalu bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rizki kepadanya yang ia sendiri tidak menduga-duga sebelumnya. Dan yang ketiga, nanti di akhirat kelak, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan balasan surga Jannatun Na'im, yang tentunya sangat kita incar-incar, sangat kita harapkan, karena tidak mau masuk neraka dan kita inginnya masuk ke dalam surga, bahkan kalau bisa bighairi hisab, tanpa dihisab lagi. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa dipahami dan dicerna oleh seluruh pemirsa, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang najihin, orang-orang yang sukses di dalam bulan suci Ramadan ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.